Shalom, perkenalkan nama saya Sanitra Patarek dari kelas A1 jurusan Teknologi Pendidikan NIM 221115007. Yang pertama, pernyataan Allah. Pernyataan Allah terbagi ke dalam dua jenis, yaitu wahyu umum dan wahyu khusus. Yang pertama, wahyu umum, yaitu Allah menyatakan dirinya kepada semua orang di setiap waktu melalui alam, sejarah, dan kesadaran hati manusia. Yang kedua, wahyu khusus, yaitu Allah menyatakan dirinya secara khusus kepada orang-orang spesifik di suatu waktu melalui Yesus Kristus, dan yang kedua, Alkitab. Kemudian Allah itu bersifat Tritunggal yang terdapat dalam Ulangan 6 ayat 4, Matius 28 ayat 19, dan 1 Yohanes pasal 5 ayat 7-8. Penggunaan istilah ini untuk membantu seseorang memahami esensi Allah yang tampil dalam tiga pribadi, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Allah yang Esa itu bertindak serta menyatakan dirinya 3 kali dengan cara yang berbeda. Yang pertama sebagai pencipta, penebus, dan penghibur atau pelepas. Ketiganya tak dapat dipisahkan satu sama lain. Yang pertama, manusia menurut orang Toraja. Manusia diciptakan oleh Puang Matua atau Sang Pencipta, menurunkan aluk yang dinamakan sukaran aluk, yaitu sukaran atau aturan, aluk atau agama. Bersamaan dengan itu, diciptakan nenek manusia pertama, yaitu Datu Lauku. Puang Matua menciptakan segala isi bumi ini dan menciptakan 8 unsur atau makhluk di atas langit melalui suatu tempat ciptaan yang disebut Saung Sibarro. Nenek manusia bernama Datu Lauku, nenek racun berbisa bernama Menrante, nenek kapas bernama Lauku, nenek besi bernama Irako, nenek hujan bernama Pumpirik-pirik, nenek kerbau bernama Menturini, nenek padi bernama Lamemme, dan nenek ayam bernama Mentuliro. Dalam masyarakat Toraja, lapisan masyarakat terdiri dari 4 tingkatan, yaitu yang pertama, Tanah Bulan, adalah lapisan bangsawan tinggi sebagai pewaris yang dapat menerima sukaran aluk, yang dipercayakan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang kedua, Tanah Basi, adalah lapisan bangsawan menengah sebagai pewaris yang dapat menerima mawangan batang, ditugaskan mengatur kepemimpinan dan mengajarkan kecerdasan. Yang ketiga, Tanah Karurung, adalah lapisan rakyat biasa yang merdeka, tidak di pemerintah langsung, sebagai pewaris yang dapat menerima pande, yaitu tukang-tukang dan orang-orang terampil. Dan yang terakhir, Tanah Kuah-Kuah, adalah lapisan hamba sahaja sebagai pewaris yang menerima tanggung jawab sebagai pengabdi, yang biasa disebut sebagai manutu. Yang kedua, manusia menurut agama Buddha. Manusia menurut ajaran Buddha adalah kumpulan dari energi fisik dan mental yang selalu dalam keadaan bergerak. Yang disebut Pancakanda atau 5 kelompok kegemaran, yaitu Rupa Kanda atau jasmani, Vedana Kanda atau pencerahan, Sana Kanda atau penerapan, Sankara Kanda atau bentuk-bentuk pikiran, dan Vina Kanda yaitu kesadaran. Tujuan akhir manusia menurut agama Hindu yaitu mencapai pencerahan atau nibbana. Dengan tercapainya nibbana, tidak ada lagi keinginan yang diharapkan oleh manusia, tak ada harapan apapun, tidak lagi memikirkan akan kelangsungan diri. Cara untuk mencapai pencerahan adalah dengan menembus 4 kesunyian mulia atau catur Arya Stayani. Jalan untuk mencapainya tertuang dalam 8 jalan utama atau Hasya Arya Maria. Harus dijalankan tiap hari, yaitu yang pertama, menjalankan panna atau kebijaksanaan, yang kedua sila atau tata susila hidup bermasyarakat, dan yang ketiga samadhi atau membebaskan diri dari nafsu keinginan untuk sampai pada kesadaran. Yang ketiga, manusia menurut agama Hindu. Secara etimologi, kata manusia berasal dari kata manu yang berarti pikiran, dan sya yang berarti milik atau sifat yang dimiliki kata benda yang dilekatinya. Jadi, kata manusia berarti ia yang senantiasa berpikir dan menggunakan akal dan pikirannya. Konsep manusia terbagi ke dalam 3 jenis, yaitu catur asrama, catur purusa arta, yang ketiga catur warna. Yang pertama, catur asrama, ialah 4 lapangan atau tingkatan hidup manusia atas dasar keharmonisan hidup. Yang kedua, catur asrama, adalah 4 dasar dan tujuan hidup manusia. Kemudian yang ketiga, catur warna,
berarti 4 pilihan hidup atau 4 pembagian dalam kehidupan berdasarkan atas bakat atau guna dan keterampilan atau karma seseorang. 4 golongan yang kemudian terkenal dengan istilah catur warna itu ialah yang pertama, warna Brahmana disimbolkan dengan warna putih, yang kedua warna kesatria disimbolkan dengan warna merah, yang ketiga warna Vaishya disimbolkan dengan warna kuning, dan yang keempat warna Sudra disimbolkan dengan warna hitam. Yang keempat, manusia menurut agama Islam. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah makhluk yang sempurna dibandingkan dengan makhluk yang lainnya, termaksud di antaranya malaikat, jin iblis, binatang, dan lainnya. Asal-usul manusia dalam Islam dapat dijelaskan dalam proses penciptaan manusia pertama yang diciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan diberikan ilmu dan kesempurnaan dengan segala karakternya. Allah mengangkat Adam dan manusia sebagai khalifah di muka bumi. Tujuan manusia diciptakan menurut agama Islam yaitu yang pertama, beribadah kepada Allah, yang kedua, mendapatkan ujian dunia untuk masa depan akhirat, dan yang ketiga, menjadi khalifah atau penguasa, melakukan pembangunan di muka bumi dan berbuat kerusakan. Konsep dosa yang terdapat dalam Roma 3 ayat 23 yang berbunyi, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Manusia memberontak pada Tuhan dengan memilih jalannya sendiri. Pemberontakan manusia ini disebut dosa yang diwujudkan dengan sikap tidak menundukkan diri pada Tuhan maupun melawan Tuhan. Manusia berusaha menjembatani keterpisahan ini melalui perbuatan baik, moralitas, agama, dan lain-lain. Tapi tidak ada yang cukup untuk membuatnya selamat serta kembali memuliakan dan mencerminkan Tuhan. Dosa mengakibatkan keterpisahan manusia dengan Tuhan, sesama, dan dirinya sendiri, dan akhirnya penghukuman kekal. Konsep penebusan dalam Kristus terdapat dalam Yohanes 3 ayat 16 yang berbunyi, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengeruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Tuhan telah menjembatani jurang pemisah antara manusia dengan dirinya melalui penebusan Yesus Kristus. Ketika Yesus Kristus mati di kayu salib dan kemudian bangkit kembali, Ia telah membayar hukuman yang seharusnya dijatuhkan atas manusia karena dosa, yang terdapat dalam Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Manusia perlu menanggapi kasih Allah dengan menyeberangi jembatan itu, yaitu dengan percaya dan menerima Tuhan Yesus Kristus melalui suatu undangan yang bersifat pribadi, yang terdapat dalam Yohanes 1 ayat 12 yang berbunyi, tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya.